Legenda Putra Langit, Jaring Jerat Dewa. Kisah yang lalu, Surai Hijau tersengat energi salju. Macan petak cepat berguling mundur untuk menghindari pembalasan. Jaring Jerat Dewa telah menyelamatkannya. Dengan akal saja makhluk ini bisa ditaklukkan. Aku kutuk kau sampai semua keturunanmu. Terserah, sesukamu. Soalnya, kau sudah akan mati. Ada gerakan luar biasa. Dari siapa? Ternyata merekalah si kembar mata malam, anak buah naga hijau. Mereka urusan belakang. Si hijau ini kudulukan. Keterkukungan ini membuat darahnya bergejolak. Masih di atas angin, macan terus memburu. Untuk berada di posisi lebih tinggi, Surai mendoncang kencang. Dengan tendangan yang sembarangan saja, ia berhasil mempercundangi macan. Wow, energi di kakinya. Lenganku, keduanya nyeri. Kalau aku mau, kukirim kau ke tempat yang pantas sekarang juga. Macan berusaha sekuat tenaganya membendung rentetan serangan kaki Surai. Ia kewalahan. Elang, maju, bantu aku. Menyadari energi listrik Surai, keduanya maju dengan senjata. Mengeroyok, wah, sekali tepuk dapat dua. Tapi, bagian atas tubuhku kok makin terlilit. Kuredakan dulu energinya di lenganku. Baru gempur lagi. Elang sulung mengarahkan senjatanya. Surai merapal jurusnya dan elang mundur, batal. Sekilas muncul tombak panjang dari sisi Surai Hijau. Dan reaksi Surai, luar biasa. Segera saja aliran listrik itu mengalir sepanjang tombak, dan mereka pikir senjata itu menolong nyawa mereka. Lalu, mereka menyerang bagian yang mereka pikir paling fatal. Cerak, mereka tak tahu hawa pelindung di mata sangat kuat. Si penyerang malah tersengat listrik lewat tangannya. Bukan cuma itu, tendangan yang diserang pun masuk telak. Hehehe, semudah membalikkan telapak tangan saja. Ada arus dingin dari atasku. Malang bagi Surai, reaksinya sangat terlambat karena pendengarannya terganggu, sehingga Surai memang tersengat arus listriknya, tetap saja membuat macan terpental. Di antara semua anggota tubuhnya, ubun-ubunlah yang terlindung hawa pelindung yang paling tipis. Jadi, dia jadi gelisah karena gempuranku tadi. Kesakitan, Surai menyerang kanan-kiri dengan membabi buta. Begitu banyak yang jadi korban kemarahan Surai Hijau. Sarafnya cedera. Yah, aku tahu itu. Mendadak Surai tenang kembali. Jaring ini mengendur. Memang, jarang ini mengendur bila terkena cairan, termasuk darah. Surai bergulingan supaya jerat itu makin basah, makin kendur. Kalau bukan sekarang, kapan aku sempat menyerangnya lagi? Yah, sebagian besar sudah kendur. Surai mendoncang mengembangkan jaringnya, dan melepaskan dirinya di ketinggian. Celaka, ku himpun segenap energiku, ku harap aku mampu melumpuhkannya. Dari belakang macan menyeruak penuh harapan. Surai sudah bebas pula geraknya untuk kembali mencengkeram macan. Nyeri sekali lenganku, au. Gempuran Surai yang setengah hati itu membuat macan cemas apalagi yang harus dikerjakannya sekarang. Jurus campuran begini sih, enteng buatku. Lihat, cakar listrik Surai sudah mengunci nadi macan petak. Cincin pemusnah level 2. Enak saja Surai Hijau memuntahkan muatannya ke badan lawannya. Tak bisa dipastikan apa yang dirasakan oleh macan saat itu. Elang ketiga maju dengan tombak untuk memberikan bantuannya. Surai yang memusatkan perhatiannya pada macan, tak menyangka sama sekali. Rasa nyeri di telinganya membuatnya melambungkan macan petak. Bocah cilik menyebalkan. Belum terlampiaskan amarahnya, Surai segera mengejar macan petak. Diikutnya jejak merah di halaman istana. Kucing perak itu lenyap. Baru terasa kini olehnya rasa pedih di ubun-ubun dan telinganya. Ia batalkan niat semula demi meditasi pemulihannya. Naga hijau versus kipas kaca dan teropong peramal. Bertiga, mereka adalah lawan yang seimbang. Apalagi kipas kaca dan teropong peramal bekerja sama. Julur tapak naga berhasil menyengat perut kipas kaca. Teropong tak membuang waktu, ia tempatkan jarinya di leher atas naga hijau. Waduh, cakarnya galak, luka juga dadaku. Teropong kebagian sakit yang lumayan di kepalanya. Tampaknya naga hijau jadi sedikit kepayahan. Diam-diam ternyata naga hijau telah menguasai level 5, Blawu Segara. Ini dimaksudkan untuk perebutan tahta kelak.
ia tengah merapal jurus lainnya. Dari hawa panasnya, jurus ini jurus maut. Bagaimana ya? Semangat tarung saja yang membuat keduanya maju berbarengan. Mari ku antar kalian ke alam kematian. Ketika ia mulai menarikan kedua lengannya, muncullah pusaran angin yang mengarah ke bagian bawah tubuh lawan. Aduh, aku seperti kehilangan keseimbanganku. Kipas kaca menyadari hal ini, dan segera mengimbanginya. Saat itu, naga hijau memilih sasaran bagi gelombang energinya, dan ia berhasil menguak dua lengan tertutup teropong yang jadi tameng itu. Dan mendaratilah cakar sakti itu di bahu benteng sang pangeran ini. Berhasil dengan teropong peramal, naga mengalihkan sasaran pada kipas kaca. Sepertinya tak ada lagi detik untuk menggantikan nyawanya. Tiba-tiba cakar itu bergeser ke samping. Rupanya saat itu juga Denring Kalbu datang membawa napas baru baginya. Maka cederalah mata kiri kipas kaca. Ini tidak seberapa, kakak, meditasi saja dulu, aku yang meneruskannya. Jangan, kita mesti menyerangnya berbarengan. Astaga, tendangannya membuatku pusing sekali. Baik, ku bereskan sekalian 3 pertahanan benteng barat ini. Sambut, Fajar Kencana versus energi ufuk barat. Semenjak merapal Fajar Kencana, Tuan Penguasa terus berada di atas angin. Ia bersiap-siap mengakhiri laga melelahkan ini. Tipis harapanku bisa menaklukkannya, kalau bisa mati bersama saja, putraku terselamatkan. Segala kesulitan ayahnya ini tak lepas dari tatap mata Raja Wali. Tapi ia bersama Nuri dan Uban cuma bisa diam terpaku. Yang bisa kulakukan hanyalah mencegah ayah membunuh pangeran. Tiba-tiba sinar itu makin kuat hingga matanya sakit. Tubuh parang nyawa berputar seperti gasing, hingga sinar itu makin memusingkan yang memandangnya. Cincin Kencana level 3. Wow, mataku jadi sakit. Untuk menghadang jurus yang sedang dikemas lawannya, cahaya barat memuncakkan energinya. Wajahnya sangat serius. Mati kau pangeran. Seiring teriakan parang nyawa, sebuah bentuk cincin kencana melesat ke arah sang pangeran. Alam semesta tanpa daya. Benturan itu terjadi dalam sekejap. Bunyi melengkung yang ditimbulkannya, memekakan telinga awam. Putaran udara poros buana. Pangeran berhasil menahankan luapan tenaga cincin dan selanjutnya membuangnya ke tanah di sekitarnya. Tangannya tak luput dari kelelahan dan sakit akibat menolak cincin tadi. Cincin kencana kembar, habislah semuanya, terus ku hadang kalian. Kemudian, cincin kencana satu itu meluruhkan hawa perlindungan pangeran. Ku berikan yang lainnya, biar kau mencicipinya sepuasmu. Seharusnya ia segera merapal hawa pelindung lagi. Namun tenaganya memudar. Ayah, tak hiraukan keselamatan sendiri, Raja Wali menghambur pada ayahnya. Tanpa ampun, 3 cincin kencana itu menghantam tubuh sang putranda. Anakku, darah mengucur dari mulutnya, lalu Raja Wali ambruk di pangkuan ayahnya. Raja Wali, putra kedua, dia sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku, anakku, kejahatan sedang merajai hatinya yang gelap. Ia kirimkan cincin keempat untuk menyudahi ayah dan anak itu. Habislah aku, kematian tak pernah ditentukan oleh seseorang. Demikian pula dengan kematian putra benteng barat itu. Seseorang datang menyeruak, dialah si Surai Hijau. Perwira, tak urung dirinya sendiri tersengat. Hah, bajing kelabu dan macan petak gagal menaklukkannya. Sengatan cincin kencana itu menyulut berang Surai Hijau. Rasakan hidupmu dan keturunanmu. Simpan saja segala sumpah serapamu itu untuk nanti kalau kau mati. Aku tak yakin kau masih sanggup menerima cincin berikutnya. Cincin yang dikirim dengan kekuatan penuh itu deras terbang pada Surai Hijau. Oh bagus, sekalian ku hancurkan cincin kesayanganmu yang berkarat ini. Dengan perhitungan matang, Surai enggan menyambut berhadap-hadapan muka dengan cincin berbahaya itu. Kedahsyatannya akan bisa diatasi dengan energi gemulai. Baik. Cincin pemusnah level 2. Daya penghancur yang luar biasa ini menjebolkan dinding istana yang sesungguhnya amat terkokoh ini. Hancur istana kesayanganku. Surai ternyata luar biasa. Ia mampu membendung dan membuang cincin itu. Seperti terkena ledakan dahsyat, dinding itu hancur lebur. Pangeran dan yang lainnya masuk cepat ke bagian lain, menghindari reruntuhan. Denyut nadinya lemah sekali anakku. Aku harus melindungi jantungnya saat ini juga. Tanpa memulihkan dirinya sendiri,
Pangeran mengalirkan sisa energi ufuk barat yang termasyhur itu ke tubuh Raja Wali. Kenyataannya, tubuhnya memang sudah melemah. Wajah yang semula pucat pasi ini, kini sedikit mimrah sedikit berkilau. Ada yang menghambat energiku merasuk ke dalam tubuhnya. Apa itu? Tiba-tiba tubuh pangeran terpental oleh suatu kekuatan. Pangeran membentur dinding begitu kerasnya. Pangeran, guru, kelihatannya guru segera siuman, kubangunkan saja. Bukan hanya siuman, ia keluarkan ledakan lagi sehingga uban terpental. Bagaimana pangeran? Lukaku parah Nuri, anakku. Belenggu saraf fajar kencana dari parang nyawa yang dikenakan pada Raja Wali patah sendiri oleh cincin kencana parang nyawa juga. Yang luar biasa, kungfu Raja Wali pulih bagai sedia kala. Penguasa dalam keadaan marah, sebab Surai tak takluk oleh cincin kencananya. Orang tua ini terlalu angkuh. Perlu ku sampaikan bahwa di atas orang sakti, masih ada orang sakti lagi. Dasa jari kencana, 3 cincin pemusnah. Pemandangan ini membuat Surai sedikit terpesona, namun cepat ia merapal jurus cakar andalannya. Sadar bahwa lawannya tak tergeserkan, Tuan Penguasa mendoncang tinggi. Tengoklah arus energi 2 jalur yang mengurung Surai hijau itu. Rembulan mentari level 1. Bukan Surai hijau rupanya kalau tak mampu juga membuangnya. Rembulan mentari level 2. Terjadi bentrokan jurus. Baru kali ini Surai jatuh terjerebab. Cederakah ia? Tak bisa kuukur sampai di mana ketangguhannya. Hurahahaha, sudah mulai kagum padaku Surai. Kau terlalu cepat girang parang nyawa. Masih banyak yang belum kupamerkan. Dia terjatuh, tapi bukan karena kulumpuhkan. Astaga, perlahan parang nyawa mendarat dan memudarlah sinar keemasan tadi. Kalau tak salah baca, energinya terkuras lemah dia. Serangan balik, wajah penguasa berangsur-angsur merah. Lalu jadi seperti warna darah. Telabang cakrawala darah. Ku hancurkan dengan cara kunoku saja. Pasti beres. Halilintar 3 gelombang. 3 gelombang ini seperti datang dari 6 genggaman tangan kuat. Samudera darah tak bertepi. Alangkah terperanjatnya Surai ketika merasakan gempurannya seperti jatuh ke samudera dalam. Sadar di atas angin pun, parang nyawa ciut sedikit nyalinya, belum pernah ia bertemu orang setangguh ini. Dengan kemampuan seperti itu, kenapa kau menjual dirimu Surai? Jual diri? Aku cuma sedang bermain denganmu, tahu. Benar, Surai merasa puas bertarung dengan pesilat berkualitas setangguh parang nyawa. Dengan kelihayanmu, kekuatanku yang terpendam akan terpancing keluar semua. Hahaha, kau lebih pintar mengejek ketimbang bertarung. Inilah yang disuguhkan oleh Surai hijau itu sekarang. Samudera darah tak bertepi untuk menghadang 2 bola hitamnya. Surai mengirimkan gempurannya dari jarak jauh. Pusing juga penguasa menerima terjangan tanpa sentuh ini. Permainan katamu tadi, asik kan? Mengapa tak menyerah saja daripada terlanjur lelah? Atau kau mau sampai hancur tubuhmu? Omong kosong, bukan daya gempurnya saja yang dahsyat. Jurusnya pun sulit kuraba. Dengan level 2 ini saja sudah kubikin lelah, aku tak perlu merapal yang lebih tinggi lagi. Ternyata kedua belah pihak ini telah merapal lagi jurus yang semula digunakan. Penguasa merentangkan kedua tangannya bermeditasi menghimpun embun yang terkandung dalam udara. Tak lama kemudian muncul lapisan salju membungkus tangannya. Permainan apa lagi ini? Makin menjadi-jadi dia. Kedua lengan penguasa yang berselimutkan kristal itu berwarna merah darah dan menarik perhatian. Ia segera melesat membawa hawa dingin panasnya ke arah Surai hijau. Untuk apa pilar salju itu? Surai tetap mengemas jurus usangnya. Lengan kirinya menghadang pilar salju. Sedangkan lengan kanannya menyapa kepala parang nyawa. Taktik kuno itu dipakainya lagi. Dasar bodoh, masa aku sudi mengulangi kegagalanku? Surai memang salah perhitungan. Pilar salju lengan kanan berbenturan, pecah jadi puluhan serpihan bak mata panah ke arah tubuh Surai. Sama halnya dengan pilar salju lengan kirinya. Serpihan dalam jumlah besar itu berada dalam jangkauan yang demikian dekatnya. Surai kehilangan peluang untuk menghindar. Hawa pelindung Surai sedikit lemah sebab ia konsentrasi pada serangan. Akibatnya, ia terbang menghindari serpihan itu. Aku tak boleh membiarkannya meditasi pemulihan. Serangan mendadak parang nyawa memaksa Surai hijau menghadang langsung dengan cakarnya.
Daya tolak yang sekedarnya itu jelas tak mampu membendung serangan parang. Maka deraslah ia menghantam tembok hingga jebol. Sulitnya, parang nyawa menambah tekanan pada lawannya. Akhirnya mereka menembus kolam di mana para dayang sedang melayani di situ. Sampai di air, energi listrik Surai menyengat tajam tubuh tuan penguasa melalui bunga-bunga air. Astaga, sakit sekali di bagian lenganku. Hawa pelindungku di situ melemah. Sebenarnya, parang nyawa sendiri memerlukan meditasi pemulihan, sebab ia telah memberikan tekanan tanpa henti yang melelahkannya sendiri. Astaga, aku nyaris dikalahkan tadi. Penguasa selesai merapal jurusnya lagi. Waduh, samar-samar ku rasakan nyeri di dadaku. Bosan aku, kapan aku bisa membereskannya? Hei, kutawarkan sepertiga wilayah benteng barat kalau kau mau bergabung denganku. Bagaimana, pangeran sudah tak mampu lagi. Apalagi tentaranya, kalau aku bisa mengalahkan tua jelek satu ini, seluruh benteng bakal jatuh ke tanganku. Hehehe, kalau aku sudah berkuasa, penawar racun ulatku ini tak bakal sulit ku peroleh. Hahaha, ku berikan 1/5 wilayahku kalau kau menyerah. Dalam sekejap saja hawa panas berwarna merah memenuhi ruang sekitar kolam. Air kolam berubah menggelegak. Cakrawala parang merah. Jurus apa lagi yang kiranya mengimbangi jurus yang ini? Mungkin level 3 ku musti ku pamerkan. Segera saja tubuh Surai Hijau terlindung dari hawa merah panas itu. Yang kasihan adalah para dayang di dalam ruang itu. Mereka tanpa perlindungan sama sekali bukan? Kita kembali dulu pada naga hijau, kipas kaca dan teropong peramal. Begini terus, aku terlalu capek. Biar si kembar itu bekerja keras. Denting kalbu yang bergerak seperti bayangan tak menghambat kerja naga hijau pada kipas kaca dan teropong peramal. Sambut, naga hijau memberi kode untuk menyerang. Kipas kaca dipaksa mundur mendekat para pengawal. Sejak awal kipas kaca memang tak menaruh perhatian pada si kembar ini. Racun di tapak mereka itu merasuk ke tubuhnya melalui punggung dan belakang kepala. Adanya pesilat tangguh di antara pengawal memang di luar dugaan mereka. Kakak, si kembar itu sudah lenyap di antara para pengawal seperti semula, dan meninggalkan kipas kaca yang jatuh terjengkang. Bro, kematian kalian sudah terbayang di pelupuk mata bukan? Memang sudah saatnya. Istana Zouta. Inilah keadaan alis singit setelah tarung besar dengan lawan-lawannya. Datuk Saji yang menaruh hormat padanya berusaha menyembuhkannya, namun gagal memulihkan kungfunya. Atas perintah Zof, ia antarkan alis singit ke istana tersebut. Sudi kiranya Tuan berdua memberi ampunan bagi alus singit yang sudah memberikan baktinya yang luar biasa pada negeri ini. Aku ini raja. Jasa apa pula yang patut kuhargai? Benar, sudah selayaknya ia berjasa bagi tuanku. Sungguh suatu kehormatan baginya bila aku berkenan menghirup seluruh kekuatannya dari tubuhnya. Kau balas kebajikan dengan kejahatan. Kau dalam kegelapan Zof. Hihihi, bukannya berterima kasih, malah menyumpahi. Bila kungfumu tinggal selamanya dalam tubuhku, barulah kau bisa disebut berjasa alis singit. Lapuk arwah, siapapun yang akan menyaksikannya takkan sanggup memahami betapa penderitaan alis singit saat itu. Bagaimana kesusahannya? Haruskah ia menerima penghinaan ini hingga akhir hayatnya? Atau datangkah bantuan? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 33, Naga Hijau dan Cinta yang Berdarah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.